Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah olehmu wasilah, jalan, sarana, metode, cara untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah, berjuanglah, bahkan bila perlu berkorbanlah di jalan Allah. Niscaya kamu akan mendapatkan keberuntungan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang Allah tetapkan kepada kita bahkan jauh sebelum kita dilahirkan. Kita mulai rasakan sejak kita berada di dalam rahim ibu kita. Allah tetapkan kita lahir berada dalam keluarga yang muslim, dalam lingkungan muslim. Itu nikmat yang luar biasa. Sampai dengan hari ini kenikmatan Allah terus menerus Allah berikan kepada kita, tak pernah berhenti. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai dengan kita meninggalkan dunia ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengungkapkan betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak akan mampu menghitung kenikmatan itu, baik dari jumlahnya apalagi dari nilainya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki atau memberikan kenikmatan ini tujuannya adalah agar kita mampu mengemban amanah atau tugas dari penciptaan kita. Allah SWT menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, tujuannya adalah agar nikmat itu bisa kita pergunakan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita pergunakan, maka Allah ridha dengan apa yang Dia berikan. Karena itulah tujuan kenikmatan yang Allah berikan bahkan kepada manusia ini. Seluruh bumi dan langit ini Allah ciptakan adalah untuk kita, agar kita dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan kenikmatan yang semakin banyak ketika kita mampu mempergunakannya sesuai dengan peruntukannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Setidaknya pada saat ini, pada malam hari ini, kita mampu mempergunakan nikmat Allah SWT, nikmat usia, nikmat sehat, nikmat kesempatan, bahkan tadi ya, nikmat harta, ya, rizki yang Allah berikan kepada kita telah mampu kita pergunakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kita ajak badan kita ini, kita habiskan setidaknya beberapa menit, beberapa jam di Masjid As-Sa'adah ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan usia kita untuk itu. Kita gunakan sehat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kita, Allah titipkan kepada kita untuk
membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan, yang ditimpa musibah. Allah pasti senang dengan apa yang kita lakukan malam hari ini. Dan ini insya Allah akan menjadi wasilah bagi kita, sebagaimana yang Allah inginkan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah 35 tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah olehmu cara, sarana, metode, wasilah, cara untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara wasilah itu adalah apa yang kita lakukan malam hari ini. Ketika kita telah berjumpa dengan wasilah itu, telah menemukan wasilah itu, telah meyakini inilah wasilah itu, bagian dari wasilah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan tadi, maka wajahidu fisabilihi. Bersungguh-sungguhlah, seriuslah dalam wasilah itu. Bahkan bila perlu berkorban kita untuk tetap berada dalam wasilah itu, sehingga kita benar-benar mendapatkan keuntungan. La'allakum tuflihun. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tadi diajak oleh Ustadz Muhammad Ali tadi untuk merenungkan sedikit ya, tentang apa yang dialami oleh saudara kita di Cianjur misalnya, dan tentu di banyak tempat, kita patut bersyukur kepada Allah bahwa sampai hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang aman, nyaman ya. Mudah-mudahan seperti ini terus Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi insya Allah karena kita masih tetap mampu menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mampu menjaga semangat kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam surah Al-A'raf ayat 142 sampai ayat 157 Allah SWT menceritakan tentang kejadian yang pernah terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam. Allah mulai kisahnya itu dari ayat 142 itu adalah ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan perintah untuk datang ya, ke Bukit Tursina untuk menerima Taurat. Kita tahu dalam sejarah di Bukit Tursina itulah Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang sebenarnya Allah SWT memerintahkan tidak hanya Nabi Musa yang datang ke Bukit Tursina itu, tetapi seluruh Bani Israel, kaum Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Nabi Musa alaihissalam duluan datang ke Bukit Tursina itu, duluan, karena kerinduan dia ingin menemui Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berpesan kepada Harun, selama kepergian dia duluan tadi, maka diminta untuk menjaga Bani Israel ini agar tidak melenceng dari ajaran yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata di situ ada godaan besar, ada Samiri yang kemudian ketika Nabi Musa meninggalkan mereka dimanfaatkan untuk menggoda Bani Israel, sehingga Bani Israel akhirnya menyembah patung anak sapi. Ya, dari sesuatu yang dilakukan oleh Samiri, ya, menghimbau atau menghasut Bani Israel untuk melemparkan emasnya, hartanya ke dalam kobaran api. Lalu setelah itu muncul dari balik kobaran api itu patung anak sapi yang ada lubang-lubangnya, yang apabila ditiup angin berbunyi melenguh seperti lenguhan sapi. Lalu kemudian dia katakan, wahai Bani Israel, ya, Nabi Musa mengajak kita Bukit Tursina adalah untuk menemui Tuhan Musa. Tapi dia belum bertemu dengan Tuhannya sampai saat ini, karena Nabi Musa berjanji kepergiannya di Bukit Tursina itu selama 30 hari. Tetapi telah lewat 30 hari karena Allah tambahkan 10 hari jadi 40 hari. Nah, di masa-masa itulah kemudian Samiri menghasut Bani Israel, bahwa dia mengatakan bahwa Tuhan yang dicari Musa itu tidak ketemu, karena Tuhan itu ada di hadapan kita, ini patung anak sapi itu. Sehingga kemudian mereka menyembah patung anak sapi itu. Nabi Harun telah berusaha mencegah itu, tapi tidak mampu, karena Bani Israel hanya takut dan segan kepada Nabi Musa alaihissalam. Hampir saja Nabi Harun ini dicelakai oleh Bani Israel itu. Sepulangnya Nabi Musa alaihissalam dari Bukit Tursina dengan bawa Taurat, dia melihat Bani Israel menyembah patung anak sapi. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Dia pertama kali memarahi Nabi Harun sebagai PLT, tanggung jawab ini, ya.
pelaksana tugas. Ketika Nabi Musa tinggal, ini PLT tanggung jawab. Ternyata itu anak buahnya, rakyatnya menyembah berhala. Dia tarik kerah baju atau kepala Nabi Harun, kami dimarahin, basuh kita Palembang ini, ngapo kau biar ke baik Bani Israel ini menyembah Bani Israel, menyembah batung anak sapi. Tapi Nabi Harun mengatakan, saya sudah berusaha wahai Musa, ya, sudah berusaha mengingatkan mereka, tapi mereka tidak takut kepadaku, dan hampir saja saya dibunuh oleh mereka itu. Maka berhentilah engkau dari memarahi. Maka Nabi Musa kemudian sadar, lalu berdoa kepada Allah, Rabbi firli wali akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa saudaraku Harun, dan masukkanlah kami berdua ke dalam rahmat. Lalu kemudian Allah SWT, Nabi Musa alaihissalam melemparkan kitab Taurat di hadapan Bani Israel. Ya, kemudian ketika marahnya meredah, lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam kemudian atas perintah Allah SWT mengajak 70 orang dari Bani Israel, yang Ibnu Abbas menyebutkan bahwa 70 orang ini adalah orang-orang yang tidak menyembah berhala, tidak menyembah batung anak sapi, ya, untuk diajak meminta ampun kepada Allah Ta'ala, bermunajat, memohon ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, atas apa yang terjadi. Ini adalah sebuah kesalahan besar, ya. Kesalahan mereka hanya membiarkan orang-orang bermaksiat, itu adalah bagian dari dosa yang harus dimintakan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ke-70 orang ini, Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa dalam Al-Quran juga dijelaskan, mereka mengatakan minta keyakinan untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar mereka yakin atau bertambah keimanan mereka kepada Allah. Lalu kemudian Allah timpakan petir, lalu kemudian mereka mati, ya, semuanya 70. Dan dalam kisah di alam surat Al-A'raf disebutkan 70 orang ini ditimpa mengalami gempa bumi yang sangat dahsyat, sampai kemudian mereka juga meninggal. Jadi dua kisah seperti itu. Wallahu a'lam. Bapak Ibu rahmatullahi taala, saya ingin mengambil garis bawahi, kan dalam surah Al-A'raf 155 sampai 157 itu ada doa Nabi Musa alaihissalam ketika gempa bumi besar itu terjadi menimpa Bani Israel, sehingga membuat mereka semua mati atau meninggal. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat ke-155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajula limiqatina falamma akhadat humur rajfah qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyya atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaika. Ya Tuhanku, artinya, dan Nabi Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata, ya Tuhanku, kalau engkau kehendaki tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanya cobaan dari engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada engkau. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, ini doa ketika gempa terjadi. Surat Al-A'raf ayat 155 sampai 156. Kita boleh membacanya atau bisa kita lazimkan untuk membacanya mulai dari hari ini. Kita ambil yang belakang saja boleh, ya, yaitu kita bisa mengamalkannya mulai dari kalimat Rabbi anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaika. Agar Allah SWT senantiasa melindungi kita dari bencana besar, terutama gempa bumi yang baru-baru ini kita sangat pilu melihat atau mendengar, menyaksikan
apa yang terjadi di Cianjur beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa ini Allah hindarkan kita dari bencana seperti itu. Tetapi tidak cukup dengan berdoa kepada Allah Bapak Ibu yang taala. Allah kemudian melanjutkan dalam Al-Qur'an ayat 156 dengan firman-Nya, qala azabi usibu bihi man asya'u wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasaktubuha lilladina yattaqun wa yu'tuna zakah walladina hum biayatina yu'minun alladina yattabi'una ar-rasul an-nabiyil ummi, dan seterusnya. Allah berfirman, siksaku akan ditimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Satu, aku akan menetapkan rahmatku kepada atau untuk orang-orang yang menunaikan zakat. Dan aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka tertulis, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat Injil yang ada di sisi mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, selain kita berdoa kepada Allah SWT, memperbanyak istighfar, selalu berbuat amal soleh kebaikan, mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan, maka Allah sebutkan dalam ayat 156 sampai 157 ini, mari kita melakukan satu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bertakwa kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua, tunaikan zakat. Apabila telah cukup nisab dan haul dari rizki yang telah Allah berikan kepada kita, harta yang kita miliki, maka keluarkan zakat. Bahkan bila perlu, belum sampai nisab, keluarkan dalam bentuk sedekah. Yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ali tadi, bahwa dia akan menjadi sebab Allah menolak atau tidak menimpakan bala musibah kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita beriman kepada Allah Subhanahu, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang keempat, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian di akhir ayat 57 Allah jelaskan detail tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah Nabi Muhammad atau Rasul itu adalah orang yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW diantaranya. Mari kita ikuti beliau dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat. Ketika kita melihat ada kemungkaran di depan mata kita, kita cegah dia. Kalau kita mampu cegah dengan tangan, kita cegah dengan tangan. Kalau kita tidak mampu dengan tangan, kita cegah dengan lisan. Kita sampaikan dengan hikmah, nasihat-nasihat kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran itu. Kalaupun kita masih belum mampu atau tidak mampu mengingatkan, memberi nasihat kepadanya, maka kita tetap harus mencegah kemungkaran terjadi, setidaknya dengan hati kita itu mendoakan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita melihat ada saudara-saudara kita di depan mata kita, baik langsung maupun melewat media, televisi dan lain sebagainya, yang mengalami kekurangan, kesusahan seperti saudara kita di Cianjur, seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, maka lakukan apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu. Yang dia lakukan adalah membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu. Berusaha untuk memberikan sesuatu yang dapat diberikan, sehingga setidaknya mengurangi beban-beban yang ada di saudara-saudara kita, beban kemiskinan, beban penderitaan dan lain sebagainya. Kita usahakan dengan maksimal yang kita mampu lakukan, baik dengan harta kita maupun dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, atau skill apa saja yang kita mampu untuk kita berikan, mengurangi sedikit beban dari saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah. Mari itu kita lakukan. Setidaknya mari kita berdoa kepada Allah SWT agar mereka selalu diberikan kesabaran dan kemudahan, ya, untuk menghadapi berbagai persoalan hidup, ya, dan kita doakan kepada Allah agar Allah tetapkan iman Islam mereka, karena sesungguhnya inilah yang menjadi sebab pertolongan Allah SWT akan didatangkan kepada manusia.
Jadi ketika iman Islam itu hilang dari manusia, maka jangan harap Allah SWT akan memberikan pertolongan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai yang beriman, minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Sabar dan salat ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini tidak hanya bermanfaat untuk kita yang hadir hari ini saja, tetapi juga bermanfaat bagi lingkungan kita, saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.